Selamat malam, Pak Suyoto dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Grafcom, yang dimana saya adalah Alfred Jelan Temasora dengan NPM 1907104993 dari kelas Grafika Komputer B. Dimana kali ini tugas besar Grafcom yaitu memvisualisasikan pengkodean sebuah ruangan dengan berupa objek-objeknya. Nah, tekstur yang saya gunakan ada beberapa, yaitu ada 12 tekstur, di mana foto saya sendiri, lantai, kipas angin, beberapa logo, TV, lemari, kulkas, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita ke pengkodeannya. Nah, pada pengkodean ini, di bagian paling atas, kita melihat dari import, yang dimana import dari Pygame dan SYS, berasal dari OpenGL dan OpenGLU, di mana variabelnya itu berupa display dengan ukuran 1200 kali 600. Kemudian kita masuk ke fungsi inisialisasinya, di mana fungsi inisialisasi ini di dalamnya terdapat sebuah GL clear color yang merupakan background dasar latar belakang putih untuk display kali ini. Kemudian di berikutnya ada load texture, di mana fungsi ini merupakan fungsi untuk mengimport, memasukkan beberapa tekstur yang untuk di program kali ini. Terdapat 12 tekstur, di mana terdapat dinding, beberapa gambar, termasuk foto saya, terus ada atap, ada lantai, ada lemari, ada TV, ada sofa, meja, kipas angin, kulkas, dan sebuah guci, di mana ke-12 objek ini akan divisualisasikan ke dalam pengkodean ini dan akan muncul di hasil akhir nanti. Nah, setelah itu kita membuat sebuah fungsi, di mana fungsi ini fungsi kubus dengan tampilan pengkodean sebagai berikut, di mana kubusnya terdiri dari pengkodean depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana pengkodean kubus ini akan dipakai untuk objek nantinya. Kemudian ada pengkodean gambar ruang kiri dan ruang kanan, di mana untuk menampilkan hasil tekstur dari dinding nanti. Ada juga gambar ruang atas untuk menampilkan atap dan ruang bawah untuk menampilkan tekstur lantai. Ruang belakang juga untuk menampilkan tekstur yang ada sebelumnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya di pengkodean lemari. Di pengkodean ini kita menampilkan hasil tekstur lemari dengan rincian sebagai berikut, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah, di mana penggambaran lemari ini divisualisasikan hampir mirip secara nyata, sehingga kita menampilkan kode depan, belakang, kiri, kanan, bawah, seperti gambar lemari aslinya. Kemudian ada pengkodean gambar kepala meja, di mana ini menampilkan tekstur meja dengan berisi penggambaran bagian atas dari meja tersebut, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya juga. Kemudian kaki meja kita mengambil dari tekstur meja dengan pengkodean seperti sebelumnya, itu depan, belakang, kiri, dan kanan. Kemudian kita masuk di pengkodean berikutnya, yaitu pengkodean gambar bingkai. Nah, gambar bingkai ini hanya ditampilkan bagian depan saja, karena gambar bingkai nanti akan kita presentasikan seperti kipas yang telah kita inputkan, dan juga gambar figura atau diri saya nantinya.
Kemudian kita masuk ke gambar sofa, kita menginput dari tekstur sofa dan kita presentasikan, gambarkan dengan pengkodean gambar sofa kanan dan kiri tengah dari ketiga tersebut. Kemudian pengkodean gambar TV. Gambar TV ini kita menampilkan hasil tekstur dari inputan TV tadinya. Nah, di gambar kemudian selanjutnya gambar figur ini akan menampilkan gambar bingkai figura nantinya. Kemudian selanjutnya gambar fungsi gambar meja, di mana kita hasil dari input gambar meja kita presentasikan sebagai berikut dengan kodean seperti gambar kaki meja dan gambar kepala meja yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat fungsi gambar lemari kanan dan gambar lemari kiri dari hasil inputan tekstur gambar lemari dan kita presentasikan di ruangan tersebut. Kemudian di gambar ruang kita menampilkan gambar ruang atas, ruang bawah, ruang belakang, dan ruang kiri kanan yang dimana terdiri atas atap, dinding, dan juga lantai. Kemudian di fungsi gambar kipas tadi kita menampilkan hasil inputan dari tekstur kipas sehingga kita menggambarkan di fungsi ini. Sama seperti fungsi kipas, kita menvisualisasikan fungsi gambar kulkas dan gambar guci ini hasil dari inputan gambar kulkas dan guci juga, sehingga kita presentasikan di fungsi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi gambarku, di mana fungsi gambarku ini akan memanggil semua fungsi yang ada sebelumnya, di mana fungsi-fungsi itu terdiri dari gambar-gambar hasil presentasi rangkaian fungsi dari tekstur-tekstur tersebut seperti TV, sofa, dan lain-lainnya. Setelah kita membuat fungsi gambarku, kita masuk ke fungsi main, di mana fungsi main ini akan menjalankan program tersebut. Di dalamnya terdapat caption dengan npm saya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil akhir dari gambar ini, visual gambar ini seperti berikut. Nah, di gambar ini seperti saya jelaskan sebelumnya, kita melihat ada tekstur gambar sofa, meja, lemari, TV, kulkas, figura berupa beberapa 3 box yang dimana saya inputkan sebelumnya, kipas yang telah ditempelkan di dinding, gambar foto saya, atap, dinding, dan lantai. Nah, inilah hasil akhirnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.